Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan merenungkan ayat 17-24 dari Surah Al-Baqarah. Ayat-ayat ini menghadirkan gambaran tajam tentang kemunafikan, mengingatkan kita pada seruan untuk menyembah Allah semata, dan menegaskan sebuah tantangan abadi tentang kebenaran Al-Quran. Ayat 17. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Perumpamaan ini menggambarkan kaum munafik. Awalnya mereka punya cahaya, secercah hidayah, kesempatan untuk melihat jelas. Namun karena tidak berpegang teguh, Allah mencabut cahaya itu. Yang tersisa hanyalah kegelapan, keraguan, kekufuran, dan kemunafikan. Ibnu Katsir menafsirkan, Allah biarkan mereka dalam kegelapan keraguan, kekafiran, dan nifak. Mereka hidup bersama orang beriman, meniru ibadahnya, tapi hatinya tetap terkunci dalam kufur. Makna lain, kegelapan itu akan mengikuti mereka, bukan hanya di dunia, tapi juga di alam kubur hingga ke dalam siksa neraka. Mereka tidak lagi melihat kebaikan. Sebagaimana firman Allah, itu karena mereka beriman, kemudian kafir, maka hati mereka dikunci, dan mereka tidak memahami. Al-Munafiqun. Kerugian ini tidak hanya menimpa mereka. Seperti api yang tadinya memberi cahaya, ketika padam, orang-orang di sekitarnya pun ikut tertinggal dalam kegelapan. Allah membuat perumpamaan serupa dalam surat Al-Jumu'ah. Perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, lalu mereka tidak menunaikannya, seperti keledai yang membawa kitab. Ilmu tanpa iman hanyalah beban, bukan cahaya. Ayat 18. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar. Beginilah keadaan kaum munafik setelah cahaya mereka padam. Tuli, tak lagi mendengar kebaikan. Bisu, tak mengucap kata yang bermanfaat. Buta, tak bisa melihat kebenaran dengan mata hati. Ibnu Katsir menjelaskan, mereka tuli dari kebaikan, bisu dari perkataan yang bermanfaat, dan buta dari petunjuk. As-Suddi menambahkan, awalnya mereka dalam gelapnya syirik, lalu masuk Islam, tahu halal dan haram. Tapi kemudian mereka kembali kafir hingga tak lagi mengenal kebenaran. Maka mereka tak bisa kembali ke jalan hidayah. Mereka menukar kebenaran dengan kesesatan. Ayat 19. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan jari-jari karena takut disambar petir. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ini perumpamaan lain. Al-Quran diibaratkan hujan. Ada ayat yang menakutkan, seperti kegelapan dan guruh. Ada pula yang menyejukkan hati, seperti cahaya kilat. Namun, kaum munafik menutup telinga. Mereka takut mendengar peringatan. Bagi mereka, ketaatan seorang mukmin tampak seperti mengorbankan akal, padahal sejatinya itulah jalan keselamatan. Allah membedakan orang beriman dan kafir. Mukmin rela menanggung beratnya perintah karena berharap surga, sementara kafir lari dari kesulitan karena tak punya harapan setelah mati. Seperti firman-Nya, janganlah kamu lemah dalam mengejar musuh. Jika kamu menderita, mereka pun menderita. Tetapi kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. An-Nisa 104, ayat 20. يكاد البرق يخطف أبصارهم
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Kilat itu hampir-hampir menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini menggambarkan iman yang labil. Saat mendengar ayat rahmat, mereka maju. Tapi saat datang perintah yang berat atau ancaman neraka, mereka mundur. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik yang ikut berangkat ke Uhud, lalu mundur di tengah jalan. Allah mengingatkan, seandainya Dia mau, pendengaran dan penglihatan mereka bisa dicabut seketika. Tetapi Dia masih memberi mereka kesempatan, sebuah rahmat yang tidak mereka syukuri. Ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini nada berubah. Dari peringatan menjadi ajakan penuh kasih. Ditunjukkan bukan hanya untuk mukmin, tapi seluruh manusia. Ayat 22. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air dari langit. Lalu dengan air itu Dia menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui bahwa Dia adalah Tuhanmu. Renungkan nikmat-Nya, bumi, langit, hujan, rezeki, semuanya datang dari Allah. Lalu mengapa masih menyekutukannya? Ayat 23. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisalnya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang yang benar. Inilah tantangan Al-Quran. Awalnya Allah menantang Quraisy membuat kitab serupa, lalu 10 surah, lalu 1 surah, hingga 1 ayat pun mereka tetap tak mampu. Ayat 24. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, maka takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Api itu tidak menyala dengan kayu, tapi dengan manusia dan berhala-berhala batu yang dulu mereka sembah. Rasulullah SAW bersabda, neraka dinyalakan 1000 tahun hingga merah, 1000 tahun hingga putih, lalu 1000 tahun hingga hitam. Kini ia gelap legam. Irmidzi. Ayat-ayat ini menggambarkan dengan tajam keadaan orang munafik. Ada yang kehilangan cahaya sama sekali, ada pula yang goyah dalam imannya. Namun di tengah ancaman, Allah tetap membuka pintu. Sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Al-Quran adalah mukjizat abadi. Tak ada yang mampu menandinginya. Maka jalan keselamatan hanya satu. Kembali kepadanya sebelum api itu menyala bagi mereka yang ingkar.